Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daypar Diva dengan NIM 3151139. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengambilan tugas suatu data Jabar saya. Baik, untuk pertama-tama kita langsung saja masuk ke demo aplikasinya. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, pertama-tama akan muncul sebuah splash screen selama 2 detik. Kemudian untuk launching aplikasi pertama kali, di sini akan ditampilkan onboarding screen, di mana terdapat 3 onboarding screen. Setelah dari onboarding screen, kemudian aplikasi akan mengarahkan ke halaman homepage. Di halaman homepage ini tersedia berbagai data yang disediakan oleh Open Data Jabar yang mencakup beberapa kategori seperti dataset, mapset, dan lain-lain. Untuk selain bisa melihat untuk list datanya juga, kita bisa melihat detail datanya. Seperti contoh di sini, untuk detail datanya sendiri, saya hanya menampilkan judul dan juga deskripsi datanya itu sendiri. Uh, Untuk endpoint yang digunakan untuk halaman home screen dan juga detail data tadi, di sini saya menggunakan endpoint global search dan juga endpoint dataset open data recommendation untuk detailnya. Untuk endpoint global search ini dia menampilkan respon data sebagai berikut. Oke, di sini dia menampilkan beberapa respon seperti nama, title, sectoral name, regional name, nama SKPD dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk yang dataset sendiri, dia akan menampilkan respon sebagai berikut, yaitu dia menampilkan name, title, description, dan beberapa data lain. Kemudian bisa juga untuk beberapa data yang ingin kita tandai atau kita tandai, di sini kita bisa menggunakan button save to bookmark, yang kemudian dia akan men-save data tersebut ke halaman bookmark screen. Kemudian untuk data-data yang tidak perlu kita tandai lagi, kita bisa menghapusnya dari daftar bookmark dengan menekan tombol atau icon sampah ini. Yang kemudian data yang telah kita tandai sebelumnya akan dihapus dari list aplikasi. Selanjutnya di sini ada halaman dashboard analitik, di mana sini saya mencoba mengolah dua data dari Open Data Jabar, yaitu Open Data tingkat pengangguran yang saya dapatkan dari endpoint berikut, tingkat pengangguran terbuka semester Indonesia, dan juga data tingkat migrasi Indonesia yang saya dapatkan dari endpoint jumlah migrasi keluar antar kabupaten dan provinsi. Untuk tingkat pengangguran sendiri, di sini saya mencoba mengolahnya dan memvisualisasikan datanya ke dalam bentuk bar chart, yang dimana untuk nilai sumbu X-nya sendiri adalah berupa nama kota atau kabupaten, sedangkan untuk nilai sumbu Y-nya sendiri berupa jumlah atau tingkat pengangguran itu sendiri. Kemudian untuk tingkat migrasi tadi saya memvisualisasikan ke dalam dua bentuk yang berbeda. Yang pertama ke dalam bentuk chart dan juga ke dalam bentuk line chart. Untuk dalam bentuk chart ini dia dikategorisasinya berdasarkan tahun dan juga kota atau kabupaten. Sebagai contoh, sini untuk Kabupaten Bogor, dia memiliki tingkat migrasi laki-laki berjumlah 13.626 dan untuk perempuan sejumlah 13.890 untuk tahun 2019. Kemudian untuk visualisasi menggunakan line chart itu sendiri, saya menampilkan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan yang migrasi pada suatu jumlah yang migrasi pada tahun tertentu. Sebagai contoh di sini untuk tahun 2019 untuk laki-laki dan perempuan sendiri memiliki jumlah migrasi yang identik, yaitu di kisaran 180.000. Oke, lanjut untuk terdapat juga fitur search, di mana untuk fitur search ini untuk mencari beberapa data yang disediakan oleh Open Data Jabar. Sebagai contoh, di sini saya mencoba mencari data mengenai konsumen. Dan di sini ada indeks harga konsumen berdasarkan bulan atau tahun. Nah, untuk beberapa data sendiri, sebagaimana yang telah jelas sebelumnya, tidak memiliki detail atau data detail. Mengapa? Karena
Tidak semua data yang disediakan oleh endpoint global search ini berupa data dengan kategori dataset, di mana untuk detail data sendiri saya menggunakan endpoint dataset untuk mendapatkan data yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian terdapat juga fitur profile untuk yang terakhir, di mana untuk fitur profile ini kita bisa mengedit nama dan juga gambar. Oke, setelah memilih gambar, kita bisa langsung setelah mengedit data profil atau dan juga mengupdate gambar, kita bisa simpan dan dia akan tersimpan ke dalam database room. Data ini juga tidak akan hilang apabila kita merelaunch aplikasinya sebagai contoh. Oh ya, sebagai tambahan juga di sini saya juga akan mencoba mendemokan saat aplikasi di relaunch dengan mengatur terlebih dahulu konfigurasi navigation karena sebelumnya di situ saya ingin menunjukkan terlebih dahulu onboarding screen seperti apa. Dan untuk mengatur apa cara untuk onboarding screen tidak muncul untuk kedua kalinya saat aplikasi di relaunch, di sini saya menggunakan fungsi app entry di mana secara sederhana app entry ini dia akan merekam jejak menggunakan coroutine scope apabila onboarding screen telah pernah di-show sebelumnya hingga akhir, hingga button get started itu dipencet atau ditekan. Dia akan mengupdate menggunakan fungsi set onboarding is shown ke dalam menjadi true. Dan saat menjadi true, fungsi ini dia akan mengecek apakah onboarding screen sudah pernah ditampilkan sebelumnya. Kalau sudah, dia akan langsung mengarahkan ke home root. Dan jika belum, dia akan mengarahkan ke onboarding root. Langsung saja kita coba. Di sini saya sudah mengatur konfigurasi ke status mungkin yang dikeluarkan oleh fungsi FNC ini. Teman-teman akan menjelaskan seperti biasa dan ya, langsung ke halaman home screen. Dan untuk data yang telah kita edit sendiri sudah tersimpan di database sehingga saat di relaunch tidak akan mereset ulang data. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai tugas open data Jabar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.